sim hay am nam này lấy tục tem am tập phơi ở cầm này bao em ao em ban làm lop ao này te em ban làm ô này này cái tục cop nam ko lunat này mana pinat nyo na pa to kan lấy tục tem am tập phơi ở cầm na tục so em onay no thu em neo am này Bapak Gubernur, kita akan lagi langsung menuju tempat penanaman. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dirubah PPT, Staf Khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan juga pimpinan perangkat daerah yang sama kami hormati, pimpinan daerah Kabupaten Timur Tengah yang berkenan hadir, Bapak Kadis, Bapak Camat, dan semua yang berkenan hadir di sini. Tingkatnya Bapak Kepala Klasik, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Kepala Desa, dan tingkatnya semua yang ada di sini, bersyukur pada Tuhan hari ini kita boleh bertemu dengan Bapak Gubernur di sela-sela kesibukan yang ini NTT. Hari ini kita sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan yang berdoa kita berdoa aman Gubernur. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, tentunya dalam acara gerakan tangan jagung, pola kemitraan dan sorghum di Kabupaten Timur Tengah Selatan, tepatnya di Kiupatu, Kecamatan Kualin hari ini. Di awalnya kami mohon izin untuk mendengarkan sedikit laporan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Timur Tengah Selatan. Menuju Bapak Gubernur, Bapak Kepala Dinas, kami silakan. Kalinya susah laporan lagi, saya sudah tahu laporannya, kasih lagi coba. Siap. Baik Pak Mawan, mohon izin kembali Bapak Gubernur untuk selanjutnya mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dalam dialog singkat ini. Mohon izin Bapak Kadis untuk memandu beberapa orang saja, 2 orang saja mewakili. Bapak Kadis Pertanian, kami silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh untuk boleh menyampaikan yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa Kiupatu. Untuk itu yang pertama kami sampaikan, selamat datang untuk Bapak Gubernur bersama rombongan. Jujur bahwa kami sebagai masyarakat setempat sangat bangga dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa bekerja dalam hati nurani Bapak Gubernur yang tercinta kami sehingga hari ini boleh ada di desa kami, Desa Kiupatu. Untuk itu kami tidak perlu sepanjang kata, kami sampaikan terima kasih dan kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kami atas nama masyarakat tempat menyampaikan kebutuhan utama daripada masyarakat. Hal yang pertama adalah mohon izin Bapak Gubernur. Tadi Bapak Gubernur bilang jangan terlalu banyak usul yang bagian infrastruktur, tapi ini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat setempat juga. Kami sampaikan bahwa tadi Bapak Gubernur mungkin dari Kota Kupang sampai ke wilayah Kecamatan Kualin, melintasi Desa Kiupatu, cabang masuk ke Kiupatu ini menuju ke Desa Kecamatan Kualin Patu. Jalan ini seharusnya 5 menit, tapi tiba di tempat ini kurang lebih 15 menit atau 1 jam. Ya, karena itu kami sangat dengan kehadiran Bapak Gubernur, kami sangat berharap bisa memperhatikan kebutuhan masyarakat di tempat ini. Jalan kami ini sudah diusulkan dari periode pertama saya 2016 P1 sampai dengan tahun ini juga periode kedua, tapi belum direalisasi. Untuk itu dengan hormat kami sangat minta, artinya sangat berharap untuk Bapak Gubernur bisa bantu kami jalan keluarnya sehingga jalan yang ada di Desa Kiupatu dan anggarannya apabila 2 bisa diperhatikan untuk
dapat diakses oleh masyarakat setempat. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut dengan kebutuhan utama daripada masyarakat setempat juga, itu kami di Desa Kipatu ini tidak punya sumber air. Karena itu air yang sudah dibantu oleh pemerintah dalam hal ini provinsi, dinas TEX mungkin itu dari PGAT. PGAT itu sudah sejak tahun 2017 tapi belum sudah dimanfaatkan tapi rusak dari tahun 2018. Kami juga bingung dengan cara apa untuk kami adakan pemeliharaan ini. Karena itu dengan rendah hati saya mohon kepada Bapak Gubernur mungkin bantu kami untuk bisa melihat kerusakan yang ada dari dinas melalui provinsi P2T dan air ini bisa berjalan dengan dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang ketiga, mohon maaf mungkin terlalu banyak tapi kami sampaikan pertemuan kita hari ini dari bersama dengan Bapak Gubernur ini menyangkut dengan pertanian untuk masyarakat setempat. Karena itu dengan tindakan Bapak Gubernur kami sangat berterima kasih dan kami juga sangat berharap kalau dapat ya bisa diperhatikan dengan mungkin satu travel atau bagaimana yang besar untuk bisa membantu masyarakat dalam hal bertani. Mungkin ini saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan waktu sebelumnya kami kembali dan terima kasih dan salam. Baik, terima kasih Bapak Gubernur yang kami hormati. Mungkin saat ini mohon maaf kami izin langsung karena keluhan kami selama ini kami rindu kalau bisa Bapak. Kau dan si kau. Mohon maaf Bapak, nama saya Samuel Beno. Mohon maaf Bapak, saya langsung. Keluhan kami selama ini Bapak, karena pertama kami selama ini masyarakat Kipatu ini sekarang sudah diperhatikan mereka. Artinya kami bayar pajak selama ini Bapak, tapi hanya tiap tahun kami bayar pajak, tapi untuk memiliki tanah sepotong dengan ini tidak ada. Mohon kalau bisa ya program masuk di kami supaya masyarakat merasa memiliki. Ini Bapak yang mungkin usulan kami cukup. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Ini ada dua orang tua yang menyampaikan kepada Bapak Gubernur. Untuk itu, dari rendah hati kami memberikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bino dan Mama Kepala Desa tentang jalan traktor terkait dengan temuan pertanian dan sertifikasi tanah di Desa Kipatu ini Bapak Gubernur. Terima kasih. Yang pertama, Pak Gubernur telepon Pak Bupati dan Ketua DPR minta supaya siapkan lagi 5.000 hektar untuk tanam jagung. Dari Bapak Benu minta tadi untuk program dan Mama Kepala Desa. Setelah ini Pak Yanto, Pak Kadis, teman-teman PPR, teman-teman dari Pak melakukan pendaftaran petani semua yang ada di Desa Kipatu untuk lahan-lahan yang belum sempat ditanami untuk ikut di dalam program yang berikut ini. Kemudian yang kedua, saya siapkan, ini kami siapkan atas perintah Pak Gub, kami siapkan 10 traktor besar di sini untuk bantu olah lahan kering, bantu olah lahan sawah. Karena itu, semua petani yang lahannya mau diolah, bikin daftar namanya. Namanya siapa, luasnya berapa, alamatnya di mana. Ini Pak Yanto, PPL ada di sini. Tolong itu ditindaklanjuti cepat karena ini mau masuk musim hujan. Kita lihat tadi di Bena belum olah, ya di sini olah tapi masih sedikit. Supaya nanti musim hujan ini kita semua menanam. Karena apa? Tahun depan itu kita bahaya, tidak ada pangan. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua tidak tanam, pemerintah tidak siapkan program untuk masyarakat bisa dapatkan bantuan beli pupuk untuk menanam, tahun depan kita bahaya kelaparan. Kalau tidak ada makanan,
tentu itu akan sangat berbahaya untuk kita semua. Karena itu Pak Gub di mana-mana mendorong semua bupati, semua camat kepala desa, semua tokoh masyarakat, tokoh agama, semua masyarakat musim hujan ini semua menuju ke kebunnya masing-masing untuk menanam semua jenis tanaman yang bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Baik itu jagung, baik itu sorghum, baik itu kelor, terutama padi di lahan-lahan sawah. Karena itu Pak Gub sudah membuka jalan tadi, sudah bicarakan dengan Pak Bupati dan Pak Ketua DPR untuk siapkan tambah lagi 5.000. Nanti kami juga siapkan untuk tambahan itu termasuk padi, ya, sorghum nanti kita tanam di sini dan kelor, supaya nanti semua petani masyarakat yang mau menanam yang ada lahannya spesial dalam pendaftaran. Waktunya hanya minggu ini Pak Yanto, ya, Pak Kadis, izin Pak Kadis, kita percepat minggu ini karena mumpung kita kebetulan hujan agak terlambat, sehingga ini kalau kita optimalkan, Bapak bisa mohon dibantu untuk semua ini bisa terdaftar, bisa ikut dalam program ini, sehingga nanti kalau semua lahan ini terisi dengan tanaman-tanaman untuk kebutuhan bahan makanan dan ekonomi, maka jalan itu otomatis akan terbangun, ya. Tetapi kalau kita hanya kiu-kiu saja, yang fatu-fatu saja tidak bisa juga. Jual asap dan batu, kapan kita dapat ekonomi, ya? Karena itu kita gunakan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan, menanam semua jenis tanaman, terutama yang saya sampaikan tadi, untuk kita satu ada bahan makanan, sehingga tahun depan ancaman krisis pangan dunia itu kita bisa terhindar. Dan yang kedua, untuk membangun ekonomi, kita tanam tanaman, panen kita jual, dapat uang, kemudian kita bisa membangun ekonomi rumah tangga, ya. Kemudian yang ketiga, untuk masalah kebutuhan air tadi, Mama Desa, ini kita mesti bikin desain besar, Bapak Ibu izin. Karena ini limpahan air dari atas, ya, masuk sampai di sungai Noemuke, ya, tumbuh sampai di bawah itu terbuang percuma ke laut. Nah, karena itu memang kita mesti melakukan upaya-upaya untuk bisa membendung, ya, membendung, kemudian bisa mengalirkan kepada tempat-tempat yang membutuhkan air supaya nanti ini bisa menjadi satu cadangan air mati bagi kita semua di sini, sekaligus juga untuk kepentingan konsumsi air sehingga kita tidak mengalami kekurangan air, terutama untuk pertanian pada musim kemarau. Kita bisa gunakan sumber air yang ada untuk kita bisa menanam. Karena itu nanti kami akan sampaikan kepada Kepala Dinas PU dengan Balai Wilayah Sungai untuk melihat situasi yang ada di sini, untuk kemudian kita bisa mengatur bagaimana caranya untuk air-air yang mengalir dari atas turun sampai di sini, dia tidak langsung ke laut, tetapi bisa tampung untuk memanfaatkan pada musim-musim kemarau untuk kepentingan pertanian bagi kehidupan kita semua. Kemudian kesempatan ini juga di sini ada Pak Direktur Bank NTT. Beliau sudah menyalurkan bantuan hampir 1.000 hektar untuk tanam jagung. Ya, tentu Bapak Ibu tahu PJPS, ya, kerjasama dengan Bank NTT. Juga kita ada hadirkan off-taker, ya, Pak Adrian, ya. Ini kenalin Pak Adrian, kan? Coba dia berdiri. Pak Adrian dia siap beli pupuk obat-obatan untuk jagung. Sehingga nanti beliau yang akan memfasilitasi, mempersiapkan untuk nanti kerjasama dengan Bapak Ibu semua, ya. Sehingga nanti, ya, termasuk beliau beli hasilnya juga, ya. Jadi Bapak tanam hasilnya dibeli, baik itu kelor, baik itu sorghum, baik itu jagung. Setelah ditanam, panen hasilnya dibeli oleh Pak Adrian ini, ya. Dan itu memang kita sudah siapkan untuk Bapak Ibu bisa menyelesaikan kewajibannya. Dan kita di sini juga ada teman-teman Bank NTT, ya, Ibu Pincang ada di sini untuk nanti melakukan upaya-upaya bersama dengan Dinas Pertanian supaya nanti bisa kita siapkan lagi skema-skema yang berikut, ya. Dan Pak Adrian saya sarankan untuk kalau bisa skema di luar itu juga bisa masuk, ya. Yang penting petani punya komitmen untuk bisa menerima dulu benih dan pupuk, panen baru bayar. Kembalikan dia biaya di Bapak Adrian atau di bank, hasilnya nanti keuntungannya untuk Bapak Ibu semua. Ya, sekali lagi saya mengajak kita semua, ya, atas nama Bapak Ibu untuk sekali lagi manfaatkan musim hujan ini untuk kita menanam semua jenis tanaman yang ada untuk bisa mempersiapkan kebutuhan pangan kita di tahun depan, terutama di musim kemarau. Oleh karena kita akan berhadapan dengan satu situasi pangan dunia yang agak sulit. Ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu semua.
kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Selamat pagi untuk kita sekalian. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nah, itu pintar begitu. Kenapa tadi tidak begitu? Baik, melanjutkan tadi Pak Kadis Pertanian, Pak Luki Koli. Dia orang TTS ini. AIP dari Soe sana. Jadi kalian pakai baik-baik saja, kamu orang TTS. Kadis Pertanian orang TTS, Kadis BU yang tadi Mama Desa itu orang TTS. Nanti itu apa namanya Maksinenak. Orang timur semua itu yang ngurusin barang. Baik, ini begini, tadi yang dijelaskan ya, begini. Kenapa tanam 5.000, walaupun tanahnya banyak petani tiap tahun pasti tanam. Bapak-bapak mama semua pasti tiap tahun tanam, betul toh? Tapi kenapa miskin terus? Karena tanamnya itu tidak diintervensi pupuk, tidak diintervensi oleh benih, bibit tidak cukup, maka panen paling 1 ton. 1 ton 1 hektar, maka kalau mana jual paling 4 juta. 4 juta kalau hidup 1 tahun tetap miskin. Karena itu kenapa tadi saya minta Pak Bupati naikin. Kalau kami dari provinsi masuk sekitar 3.000, 4.000, tambah dengan kerjasama mitra dan BNPB naik 4.000 sampai 5.000 hektar, tambah dari kabupaten 5.000 hektar terintervensi, kita harapkan panennya itu 1 hektar 7 ton. Kalau 7 ton, kalau jual dengan 4.000 off-taker, ini yang masuk off-taker itu yang beli. Kalau beli dengan 4.000 satu ton, 1 kilo 4.000, maka 7 ton itu berarti 28 juta. Kalau 28 juta, maka yang bersangkutan bisa untuk hidup dan dia bisa beli kembali benih. Sehingga putaran berikutnya tidak bisa tanam seperti biasa. Mereka sudah bisa beli pupuk tanpa subsidi. Jadi bukan beli pupuk subsidi, beli pupuk yang tidak subsidi. Karena sudah bisa. Karena subsidi itu kuotanya terbatas. Dan itulah kenapa kita membuat desain baru. Cara baru supaya petani ke depan yang sudah terbantu, dia akan tidak lagi dibantu, dia bisa hidup sendiri. Lalu kemudian yang belum terbantu dibantu, jadi lama-lama semua bisa tanam dengan cara yang benar. Karena kita tanam pakai cara yang lama tidak bisa. Kita tetap saja miskin. Karena itu kita harus mulai benihnya ganti, pupuknya ada, disiapkan dengan baik sehingga hamanya dijaga, sehingga kita bisa panen dan berhasil. Minimal 6 ton, minimal. 6 ton berarti 6 kali 4, 24 juta. Itu masih bisa hidup. Kita masih hidup. Kalau tanam 2 kali, kita lihat bahwa Tuhan sekarang ini bikin kita musim kering pun hujan datang. Musim kering. Kalau kita bisa siapkan tanam 2 kali, apalagi seperti Palu kita ngomong kita bisa untuk menyiasati, mengatur bagaimana supaya itu air di kali Lebuke itu bisa kita bendung, maka kita bisa panen bisa 3 kali dalam setahun. Dengan benih yang baik, pupuk yang baik, air yang cukup, kita bisa panen dalam 3 kali. Maka itu akan membuat masyarakat sejahtera. Mengapa tadi saya minta Pak Bupati lewat Pak Kadis Pertanian harus mulai bekerja supaya itu jangan cara biasa saja. Kita miskin itu bukan karena kita tidak punya apa-apa, karena kita tidak bisa kerja dengan cara baik. Itulah menyebabkan kita miskin. Kalau kerja dengan cara yang baik, kelor baik, semua tanam dengan baik, ya pasti jadi. Ya, jadi bukan kepala desa, Mama Desa dengan baik. Ini jalan saya mau bangun dengan catatan. Saya kasih tunjuk saya 10.000 haufo tunggu. Nah, 10.000. Kalau 10.000 desa ini nanti saya suruh kali datang lihat, 10.000 sudah jadi. Nah, saya bangun ini jalan. Bupati tidak bangun biar saya bangun. Dengan catatan 10.000 haufo jadi. Nah 10.000 haufo itu nanti saya bantu dengan mesin supaya kita bisa jual di Jakarta karena kita kurang tidak ada haufo hari ini. Jangan baik-baik itu uangnya banyak. Haufo ini biar musim kering pun kita tetap panen saja. Begitu. Jadi jangan tidak mau kita main omong dari dulu. Jadi tolong Pak Kadis, Pertanian diatur segala macam. Ini dan lambilnya ada tidak di sini? Siap, ada. Nah, kamu ada desain itu, haufo-nya itu, kamu kira-kira di sini ada tidak? Ada. Nah, disiapkan lagi 10.000 ini, kami kalau kerja rajin, kalau tidak rajin saya ambil itu nanti. Kalau rajin mesinnya taruh di kami. Kerjasama dengan masyarakat semua untuk didorong dulu. Jadi
kita mau ini bisa dilakukan dengan baik supaya masyarakat tidak miskin lagi. Karena nanti itu disiapkan begitu. Kalau haufo yang sukering itu bikin dia jadi tepung, itu bisa 800 rupiah, 800 ribu. 800 rupiah. 8.000 rupiah. Jadi kalau 8.000 rupiah. Jadi kalau bisa dibikin baik, nanti saya kirim di sini bikin mesin tepung dan segala macam. Nah, rajin tanah. Jadi nanti kalau jalan ini jadi atau tidak tergantung. Aufo-nya minimal 10.000 minimal. Jadi kalau terhitung semua, 10.000. Itu jalan kita bikin. Karena itu saya mau untuk tolong sebelum musim tanam ini diatur baik Kadis Pertanian Provinsi ada, Kadis ini tolong dibikin. Nanti kalau sudah bulan Maret atau April sudah jelas semua tanam sampai Februari sudah tumbuh semua, jadi semua April. Nah ini jalan saya akan anggarkan. Nanti walaupun ini jalan kabupaten, saya akan hibah untuk bangun jalan. Nanti hibah dari provinsi untuk bangun jalan. Ya, jadi saya minta untuk ini serius untuk dikerjakan. Tadi yang lain-lain nanti Pak Kadis punya urusan. Tapi Mama Desa sekali lagi ya, saya maksudkan tadi adalah kita itu perlu sekali untuk menyiapkan dana desa itu menuju kepada ketahanan pangan. Jadi disiapkan betul 500 juta itu pada lihat kalau memang bayar habis urusan Kadis segala macam desa punya urusan Pak. Nah, sisakan untuk buat membangun pertanian, sorghum, melon, jagung hibrida seperti ini. Nanti kalau jagung komposit kan buat makan, tapi jagung hibrida ini buat makanan ternak. Kenapa? Kita sekarang ini Indonesia itu butuh itu karena kita masih impor jagung dari luar. Untuk jagung untuk makanan ternak ini, makanan hewan ini kita masih impor. Masih impor itu masih datang dari negara lain, datang dari tempat lain. Dan kita bisa kasih itu mama itu, maka kita bisa menyiapkan yang baik sehingga orang yang nanti belanja ini dia saya berbaik. Oke, kalau kamu juga bisa intervensi juga. Mungkin sekitar 100-200 hektar, kamu juga ikut juga dengan itu untuk masuk juga di lahan-lahan pertanian masyarakat punya yang tidak sempat diintervensi pemerintah, kamu juga masuk untuk kerjasama dengan mereka, bagi hasil di situ, bangun bagi hasil, jadi sama-sama di sana. Jadi saya mau sampaikan cuma begitu, tetap semangat, pemerintah sungguh-sungguh untuk bekerja. Tadi saya sudah telepon Pak Bupati, telepon Ketua DPRD, laporan daripada Kadis Pertanian 200 hektar saja, tidak bisa. 5.000, saya bilang saya bakal ini mereka nanti 5.000, kalau 5.000 itu mati tahun depan lagi kita 5.000 sampai di provinsi kita main 10.000 tiap tahun. Lama-lama seluruh petani di Timur Tengah Selatan mereka mampu diintervensi dan lama-lama tanam dengan cara baru, tidak lagi cara lama. Maka cara baru itu akan bisa menolong mereka sehingga tidak lagi ada orang miskin di TTS lagi, karena semua punya penghasilan sudah ada di atas rata-rata orang miskin, maka sudah tidak jadi miskin lagi. Itu penting kita bangun, apalagi dia punya kelor lagi. Jadi jagung dia panen, kelor ada, maka sepanjang tahun itu masih jual daun kelor. Daun kelor mantap Pak Terlagi, diberikan perintah berapa? 1 kilo? 1 kilo 5.000. 5.000 rupiah. Yang basah toh? Jadi tidak usah pakai mesin, kirim saja 1 kilo 5.000. Kami beli. Jadi kalau Pama memang ini bisa dikerjakan yang baik, sekarang ini banyak orang sudah beli oto baru. Sama seperti gubernur foto itu udah beli sekarang. Petani biasa, dia tanam cuma 2 hektar, 1 tahun dia kumpul uang, dia beli oto orang kayak begitu. Nah, dia sudah beli begitu. Petani biasa. Kita putih orang ini awal nangkat tangan kita seorang warga turun, tidak banyak bergerak terus. Nah, ini yang kita masih buat supaya kita jadi. Saya yakin orang tua tidak pernah dapat informasi begini. Kalau dapat informasi begini pasti semangat, betul tidak? Nah, mulai sudah. Kita nanti peningnya nanti disangka. Hei, Kadis, kau berapa banyak bisa urus itu barang? 10.000 tuh kau bisa tahu berapa? Siapa Bang? Berapa banyak kita? Ya berapa banyak nanti baru sebentar ternyata tidak ada kematian saya. Kira-kira berapa? Supaya jelas, supaya saya tahu. 5.000, udah berarti Pak Luki 5.000. Bisa kan? Nah, 5 sampai 10.000 tambah jadi ya. Supaya jelas barang. Jangan kita omong sebentar saya pikir gubernur begini tidak ada yang jadi barang di sini. Nah, karena itu saya minta ini masyarakat semua, tokoh-tokoh semua semangat, Mama Desa semangat. Nanti bersama dengan gereja ada ketua KMK di sini, bersama dengan gereja kita kolaborasi sehingga ini semua jalan semua. Ya, bisa?
Ya, kalau bisa saya jalan. Terima kasih. Terima kasih, Nona Sonbai.